Sosi. Hari ini udara cuaca bagus banget. Jadi Mami harusnya kerja ya dek. Cuman papinya Yoshiki udah hari Sabtu masuk terus. Biasanya papinya Yoshiki kerja itu 1 bulan 1 kali libur Sabtu ya, jadi aku bisa kerja Sabtu Minggu, tapi hari ini suruh masuk terus ini, jadi aku harus di rumah gitu. Penitipan anak juga kan hari Sabtu libur. Kalau pekerjaanku tidak ada libur Sabtu Minggu dan aku menikmatinya ya dek ya. Hari ini Yosi dan Mami mau cari makan siang dan mau transfer uang ke Indonesia. Sebenarnya dekat rumah ada, cuman ada juga yang aku harus mau beli yang pisang sepatu. Jadi sekalian aja di sini di kota ini, kota di sini. Jadi kalau di rumahnya Yoshiki, rumah sakit ada 2 gede-gede, klinik tulang ada 2, rumah sakit gigi ada banyak, rumah sakit anak semua bisa ditempuh dengan jalan kaki, kantor pos juga jalan kaki. Yang paling penting itu stasiun kereta api sama rumah sakitnya. Stasiun kereta api hanya 4 rumah. Kalau apa namanya, tempat konsultasi anak, asuransi anak itu di belakang rumah. Jadi waktu ngambil rumah ini, suamiku mikir bener-bener, kita lama udah ditinggal di sini, tapi kita nggak sembarang langsung ikut-ikut orang ngambil. Ada dispensasi, kompensasi apa ya namanya. Suamiku ngomong bagaimana yang terbaik, kita harus mikir karena ini rumah ya, takut bayar pajak, takut semuanya, takut karena kan pajak di Jepang mahal ya. Ya ternyata apa yang kita nggak tahu, nggak diajarin orang, ternyata enak banget nih. Jadi kita itu kalau diurus baik ada pengembalian pajak. Rumahku selama 15 tahun kami tidak bayar pajak, malah mendapat uang dari pemerintah ya. Nah uang itu aja yang kita bayar pajak, sampai pajak mobil kebayar semua. Kalau ngambil rumah itu kita langsung dari bank, karena tempat masuk gaji dan urus suamiku ya, di bank yang urus semua, kita nggak pakai dosa, kita yang urus bank. Susah sih kalau persyaratan bank ya, cuman ya karena mereka yang kirim pamfletnya dan mencoba berhasil. Karena kalau ngambil rumah di Jepang itu tidak boleh ada hutang kredit card, jangankan kredit card, hutang HP ya tidak boleh, hutang gas, listrik yang sekecil itu aja tidak boleh, karena apalagi hutang pajak ya, karena hutang sekecil itu aja mereka pikir kita nggak bayar, apalagi angsuran rumah. Nah kalau teman-teman tahu di Jepang sini apartemen itu tidak ada dispensasi dari pemerintah, semua mahal karena itu swasta. Tinggal di apartemen udah kayak tinggal bayar cicilan rumah, belum gas, air, listrik itu mahal. Rumah beda lagi, jauh deh. Pokoknya dulu saya tinggal di rumah, di apartemen, beda 20.000 jauhnya kan. Jadi sekarang untung udah nyaman, anak bermain luas, ada pekarangan, ada parkiran di pagar seluruh rumah, jadi nggak sembarangan orang masuk, privasi tinggal enak. Terus suami kerja kan dia udah 19 tahun ya, jadi dia tuh dari dulu, suamiku
19 tahun itu dia jadi karyawan Hakeng Sesain 8 tahun ya. 11 tahun dia jadi Sesain, ditarik langsung jadi karyawan perusahaan langsung. Jadi kalau suami, tanggung jawab suami mungkin udah lama, udah besar, kalau dia libur aja nggak boleh. Jadi udah dari dulu perusahaan suruh ambil dia rumah, tapi kita masih agak jangan rugi, nggak ada anak, berdua doang, malah kita ambil apartemen yang kecil sempit, kok kayak gini. Cuma terlepas itu kita bisa menabung, kita bisa invest banyak di Indonesia, kita bikin rumah, bukan pamer ya, 3 rumah bikin, beli kebun, beli kapling. Nah itu karena aku kerja hampir 9 tahun 10 bulan gak berhenti. Kalau suami ya kerja di sini terus, dan kita beli. Nah 2018 saya mau pulang, mau bikin ruko, balik 2019 nih, 3 bulan di sana, hampir 4 bulan ya, sekalian aku perpanjang SIM Indonesia. Terus pas balik 2019 bulan Januari 2019 masuk bulan 5 aku hamil, dikasih Tuhan. Padahal kita udah gak berharap ingin kerja, nabung masa tua, hamil. Jadi aku langsung resign dari perusahaan. Anak saya udah mau masuk 3 tahun, saya sekarang udah kerja. Jadi sekarang karena dapat anaknya udah mau 40, aku udah gak mau mikirin tambah anak lagi, udah nabung aja buat sekolahnya dia, biar sekolahnya anakku ini terurus dengan baik. Ada tabungan aku sama suami masa tua kami, karena ya begitulah hidup, kalau nggak ada tabungan nggak boleh, bahaya gitu. Jadi ya bagi yang mau bekerja di Jepang sih, kalau masih muda ada baiknya cari uang dulu ya, karena di Jepang memang mahal kebutuhannya, apalagi rumah tangga yang baru. Cari uang dulu, bikin rumah di negara sendiri, invest, nah baru kita beli rumah di negara orang gitu loh. Karena penting juga di negara orang ada rumah, karena ngekos atau ngontrak gitu mahal. Itu ya menurut saya. Jadi tergantung, ada yang nyari anak duluan karena mikir mereka itu nyari anak itu uang dari pemerintah kan ada ya, per 4 bulan anak zero umur 0 sampai 3 itu nominalnya 60.000. Terus dari 3 sampai 5 tahun 40. Tapi itu kalau dihitung-hitung sama aja pengeluaran per bulan kita, itu bantuan doang. Nah terus kita nggak kerja, jaga anak kayak kambing beranak terus, itu nggak suka itu cara itu. Syukur dikasih, nggak juga kita kan cari uang gitu. Jadi kalau dikasih disimpan. Terus kalau udah anak pertama terus masih muda, mikir lagi kerja, suami istri, bikin rumah, kasih gede anak barang 6-7 tahun baru nambah anak 2 sih kalau menurut saya. Kalau yang masih muda-muda jangan lebih dari 2, karena ongkos juga gede loh di Jepang. Masuk SD di Jepang itu mahal, masuk TK aja, ini bukan TK, PAUD ya, anakku ini masuk PAUD bulan 4 si Yoshiki masuk PAUD aja hampir 10 juta kalau dirupiahkan ya, 80 ya
gimana? Anak satu masuk SD atau anak iya kan? Atau anak satu masuk TK, anak satu masuk SD. Waduh. Memang gaji cukup, tapi ada baiknya kan kita juga harus nabung masa tua gitu sih. Jadi ya banyak pertimbangan lah. Kalau saya sama suami memang benar-benar bekerja, jadi memang apapun itu kita harus pertimbangkan. Ya Sikikum. Belum lagi kalau di Jepang itu punya anak terus nggak ada yang ngebantuin. Aduh, kemarin kan aku corona ya, mau undang keluarga, mau undang mama juga kemarin tuh nggak bisa karena pas corona 2020 anakku lahir Januari, coronanya lagi dahsyat-dahsyat lagi, kaget-kagetnya akan penyakit itu kan. Jadi aduh memang dilarang banget masuk dari luar. Nah, ngedatangin juga tiket, ngurus visanya, waduh. Dan itu aku ngejalaninnya sendiri. Udah netein sakit, bekas operasi sakit, aduh, suami harus kerja. Bukan mengeluh, tapi karena kita ngejalaninnya begitu, jadi kayak wah, udah dikasih rasa kayak gini, berarti aku harus benar-benar mikir. Sekarang Yoshiki udah 3 tahun, udah mau sekolah ya naknya, udah mau masuk les renang dia. Bisa bayar karena anak satu kan. Nah, les di sini mahal. Sekolah bilang nggak bayar, tapi kan pada nyatanya udah bus jemputan karena aku kerja, suami kerja. Jadi anakku dijemput bus. Per bulannya 15 udah sama uang makan. Bayar kok. Itu ya. Terus renangnya 8.800. 11.000 kalau aku ngambil kosnya yang seminggu 3 kali ikutin libur hari kerja saya. Terus dia nanti umur 6 tahun karate 9.000. Renang naik sih karena listrik agak mahal ya sekarang ya dek. Kalau karate seperti biasa 6.500 sampai 7.000 ya. Tapi itu aja udah mau berapa ya, 20.000 lebih. Kalau nggak ada, kalau anak dua gimana? Terus istri nggak kerja, jadi pikir demi anak. Penting mami ngurusin kamu Yoshiki sebaik mungkin. Yoshiki jadi anak pinter. Kamu lihat ya video lagi. Penting mami kerja demi Yoshiki, harus jadi anak pinter, anak dengar-dengaran. Jadi ituin orang kamu ya. Nah sekarang kita di Hoka-Hoka Bento, ayo dek. Tunggu, mami mau pakai masker. Aduh enak orang mau makan Hoka-Hoka Bento, bilang tuh mami mau ambil masker dulu. Tunggu nih, tunggu ya. Aku suka makan Hoka-Hoka Bento ya dek ya. Oke deh. Oke, ayo kita turun deh. Ini dong, mami pakai topi, ambil dompet. Kan di dalam mengantri udah pakai dompet. Tunggu, mami mau ambil dompet. Oke. Sini main vlog. Jangan nangis. Udah gede, udah mau sekolah, dikira mau ditinggalin. Esi mama apa? Yoshiki mau mama apa? Hoka-hoka deh tuh. Tuh awas mami kunci pintu. Pantulan kacanya. Ayo kita bento.
マヨネーズはパスタでしょ。いる？いるの？どこいる？あ？すいません。これお願いします。Meski masih. Oh, dulu. Oh, dulu. Karage? Karage desu. 何が欲しいな。これ肉？これ肉ですね。豚じゃないよね。牛肉？スパゲティとかないんですか？何の肉だっけ？これスタミナは豚になります。牛肉ありますか？牛肉だと牛カルビとか。スパゲティみたいありますか？スパゲティ。